Salam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Tuhan. Kita bersyukur bisa kita ada pada hari ini di dalam berkat Tuhan dan kasih karunia-Nya. Dan persiapkan diri Bapak Ibu di dalam ibadah online supaya kita dapat menerima berkat yang daripada Tuhan dalam pujian dan penyembahan dan pendengaran akan firman Tuhan yang akan membuat kita semakin hari semakin indah di dalam Tuhan dan semakin naik iman kita di dalam menghadapi kondisi apapun saat ini yang sedang kita hadapi. Dan kita percaya tangan Tuhan senantiasa menolong kita. Dan mari kita persiapkan diri kita. Sebentar kita akan berdoa dan kita serahkan ibadah online kita kepada Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Bapa di surga. Engkau sungguh luar biasa, sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati dari awal hingga akhirnya. Kami percaya setiap yang melayani, yang mendengarkan firman-Mu, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa buat kebaikan-kebaikan-Mu. Kami akan mengikuti ibadah ini, kami mulai ibadah ini, kami alaskan dalam satu nama yang luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya. Menurut Tuhan yang ku renungkan menjadi
kekal untuk selama-lamanya. Dan biarlah hati kita, jiwa kita memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita hanya berserah pada Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami telah menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau yang bajak setiap hati kami, dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya juga Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pewahyuan yang baru. Dan biarlah juga kami boleh menerima berkat daripada Engkau akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom saudaraku. Mari pada petang hari ini kita akan baca ayat mas kita yang diambil dari Keluaran 25 ayat 10 hingga ayat 22. Dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya membacakan ayat 10, kemudian kita bergantian. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusuk itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diatur. Kayu pengusuk itu harus tinggal dalam gelang itu, tidak boleh jatuh dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah engkau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Jika engkau harus membuat tutup perdamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempahan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Sekiranya dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembang kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menutupi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu kau harus menaruh roh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sana Nah, kita pada petang hari ini kita akan membahas tentang tabut perjanjian. Nah, malam hari ini kita mau belajar satu alat yang begitu penting sekali bagi bangsa Israel, yaitu tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini tadi dikatakan secara sepintas, tabut itu ada kayu pengusung, Jadi berarti tabut itu harus dipikul, saudara, dipikul oleh orang-orang, yaitu orang-orang tertentu yang boleh memikul, yaitu orang-orang Lewi yang ditunjuk. Kemudian dikatakan bahwa
tabut itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian bawah itu yang disebut kota, yang itu melambangkan jemaat Tuhan. Kemudian bagian atas itu dikatakan bagian atas ada dua kerubium. Kerubium itu berbicara tentang sebenarnya simbol malaikat. Dua kerubium yang saling berhadapan, dan itulah yang dikatakan tutup perdamaian yang ada di bagian atasnya. Nah, mari kita belajar tentang bagaimana tabut perjanjian itu. Tolong slide-nya bisa mengikuti. Nah, tabut perjanjian itu atau nama lain yaitu Ark of Covenant, Ark of Testimony, kemudian tabut Allah atau Ark of God. Nah, kita lihat bagaimana tabut ini begitu penting sekali bagi orang Israel. Sampai-sampai musuh itu mereka lihat, wah ini jimatnya orang Israel. Mereka berkata, mari kita rampas saja kalau gitu. Jimatnya orang Israel itu kita rampas saja. Tapi ternyata bagi mereka malah jadi masalah, jadi problem. Nah, ini menunjukkan bahwa itu bukan jimat, saudara. Karena dikatakan bahwa tabut ini melambangkan hadirat Tuhan, melambangkan di mana dikatakan di situ aku berbicara dengan umatku, umat Israel. Nah, kita lihat bahwa tabut itu begitu teliti, begitu penting sekali. Nah, kita lihat bahwa kalau tabut itu dikatakan tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya, itu menunjukkan bahwa itu adalah tanda kehadiran Allah di antara umat Israel. Artinya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tabut ini adalah terletak di ruangan yaitu Maha Suci. Selanjutnya sudah mengikuti. Nah, tabut ini, saudara, ada, kalau kita lihat yaitu kemah Musa, itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu halaman. Yang pertama adalah halaman. 2 minggu yang lalu kita berbicara itu pintu gerbang, mulai dari orang masuk, kemudian kita lihat bahwa ada mezbah korban bakaran. Orang percaya, orang Israel, mereka mau masuk yaitu bait suci, terlebih dahulu mereka harus bawa korban, yaitu kambing, domba, lembu, burung tergugur. Kemudian kita lihat lagi di atasnya, itulah kolam pembasuhan. Nah, kolam pembasuhan ini gambaran yaitu bagaimana orang Kristen mulai masuk dalam baptisan. Nah, mereka mulai dibaptis. Nah, di halaman ini sudah diterangkan, halaman ini adalah tempat di mana hirup pikuk. Tuhan Yesus pernah marah di halaman ini, saudara. Kenapa? Karena di situ banyak penjual, yaitu hewan korban. Di situ banyak penukar uang. Di situ banyak hiruk pikuk suara daripada binatang-binatang. Nah, belum bau yang bau busuk dari kotoran hewan.
Itu menunjukkan apa? Selama orang Kristen dia masih berada dalam halaman atau dalam tahap pemula, di situ tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Nah, orang Kristen harus melangkah masuk lebih dalam. Nah, lebih dalam itulah ada dua ruangan. Yang pertama yaitu ruang kudus, yang dimana ada 3 alat. Yang pertama yaitu pelita emas. Kita tahu pelita emas itu gambaran orang Kristen mulai jadi terang, jadi garam dunia. Saudara mulai jadi saksi. Setiap ibadah kita dibuka dengan yaitu seksi kesaksian, yaitu bagian kesaksian. Ada bersaksi pengalaman apa yang kau terima daripada Tuhan Yesus. Nah, tidak cukup saudara orang Kristen memancarkan yaitu terang daripada Kristus atau memberikan rasa garam pada lingkungan. Orang Kristen harus melangkah. Di sebelah kanannya ada 2 tumpuk, yaitu meja roti bertujuan. Maksudnya apa saudara? Di situ ditumpuk roti saudara, 6 tumpuk sebelah kiri, 6 tumpuk sebelah kanan. Kalau kita hidup saudara berapa? 6 tumpuk ini 66. Alkitab kita ini tempat perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di total 66 kitab, 27 dan 39. Itu total Alkitab kita saudara. Nah, bagaimana dengan Anda, dengan kita semua? Sudahkah kita terlibat dalam pembacaan firman Tuhan? Sudahkah engkau menyenangi yaitu tentang firman Tuhan? Seringkali ada orang Kristen yang mereka hanya senang semangat kalau puji-pujian, kalau pada waktu firman Tuhan mereka ngantuk saudara. Pendeta kalau tidak cermat kelihatannya dari jauh, kalau anggotanya mungkin banyak saudara, wah kelihatannya mantuk-mantuk, tapi ternyata ngantuk. Nah saudara, mari pada malam hari ini kita renungkan, apakah engkau sudah punya kesukaan pada firman Tuhan? Engkau punya kesukaan untuk membaca, untuk mengerti, yaitu Taurat Tuhan. Ini penting sekali. Karena apa? Bahwa iman saudara, iman saya bisa tumbuh. Dari mana saudara? Sekedar datang ke gereja? Oh, jangan harap saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berbicara iman. Iman kita ini bukan instan. Iman kita muncul dari mana saudara? Pendengaran akan firman Kristus. Dengan teliti dijelaskan tentang bahwa iman kita ini muncul daripada firman Kristus. Orang yang selalu melihat televisi saudara, terutama iklan-iklan di televisi, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Nah, pada satu saat kalau mereka pergi ke, katakan ke mall, ke mana, mereka ingat, wah ini produk yang ada di televisi. Nah,
timbul apa? Satu kerinduan, timbul mau, oh baik kita mau beli Pak, kita mau beli Pak. Nah ini pengaruh daripada iklan. Nah kalau kita terus ditujukan kepada firman Tuhan, imanmu bertumbuh, bertambah. Dan Roh Kudus itu adalah alat yang ketiga, yaitu yang dekat dengan Roh Maha Kudus. Di situ ada alat yang dikatakan mesbah dupa. Mesbah dupa ini tempat membakar ukupan. Nah, ukupan itu adalah bau-bauan yang harum, bau-bauan yang wangi, yang dikatakan akan masuk di dalam ruang Maha Kudus. Nah, saudara tahu, pada waktu kematian Kristus, pada waktu dikatakan dia telah menghembuskan nafas, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah tabir bait suci robek menjadi duri. Artinya apa? Rumah Maha Kudus hanya 1 tahun sekali, yang boleh masuk adalah imam besar. Orang biasa tidak akan bisa masuk, bahkan imam-imam pun tidak boleh masuk. Hanya imam besar 1 tahun sekali. Nah, kita lihat saat kematian Kristus itu robek. Artinya apa? Bahwa ada jalan melalui kematian Kristus, ada jalan di mana kita orang-orang yang percaya kepada nama Yesus, ada jalan kita bisa langsung berhubungan dengan yaitu Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Karena di tempat ruang Maha Kudus hanya ada satu alat, yaitu tabut perjanjian, yang melambangkan di situ Allah hadir pada umatnya, Allah berbicara pada umatnya. Nah, kita lihat, saudara, kita akan lihat sekilas tentang tabut perjanjian. Tolong bisa diikuti. Nah, tabut perjanjian itu terbuat dari kayu petaga. Kalau mungkin di sini adalah kayu jati, kayu yang paling bagus, kayu yang paling kuat, saudara, anti rayap, begitulah. Nah, kemudian sudah pakai kayu yang terbaik, itu masih disalut baik dari luar, baik sebelah dalam, disalut dengan emas murni. Kita bisa bayangkan, dia dari unsur kayu yang terbaik, kemudian dilapisi dengan logam mulia, yang jelas itu adalah logam mulia yang tidak ada campurannya, saudara. Nah, baik bagian luar, baik bagian dalam. Saudara bisa ngitung berapa rupiah nih, berapa dolar. Karena apa? Kalau kita lihat alat-alat di dalam tabut Tuhan, di dalam kemah ini, seperti pelita, itu sebagai contoh pelita dari 1 talenta emas itu dibentuk, saudara. 1 talenta itu kira-kira 34 kilo emas murni. Jadi pelita itu, saudara bisa bayangkan harganya berapa, belum yang lain-lain. Nah, kita lihat bahwa itu dirancang dengan luar biasa. Ada perancangnya, yaitu
Gesalia, Aholiab, yang dengan teliti daripada Tuhan bersabda kepada Musa. Kemudian ada orang-orang yang punya seni dan mereka melakukan pekerjaan itu. Nah, kemudian saudara, tadi dikatakan ada kayu pembusuk. Ada kayu pembusuk. Nah, di sini kita lihat ada yang nanti terjadi sebuah musibah pada waktu Daud. Dia akan membawa tabut ini ke kota Daud, yaitu kota Yerusalem. Musibah terjadi, saudara. Daud, dia pikir apa? Dia pikir tabut. Wah, tak naikkan kalau zaman sekarang mobil. Mungkin mobil yang termahal, mobil yang terbaik, saudara. Saya tidak tahu mobil yang terbaik saat ini yang termahal apa. Nah, saudara, apa Rolls Royce atau yang lain, saya tidak mengerti. Tapi yang jelas Daud ini adalah raja. Dia kasih kereta yang terbaik untuk ngangkut. Ini salah, saudara, salah. Karena ada yaitu kayu pembusuk. Pekerjaan Tuhan, saudara, tidak bisa hanya pakai sarana. Ingat, saudara, pekerjaan Tuhan harus dipikul. Tahu maksudnya, saudara? Saudara melakukan apapun pekerjaan Tuhan yang dalam sebuah ibadah, kalau tanpa beban, itu akan sia-sia. Apa saja, mulai dari musik, mulai dari katakanlah WR, kemudian bahkan firman Tuhan, tanpa beban saudara bisa. Orang melayani bisa tanpa beban, punya talenta, punya suara yang bagus, bisa nyanyi, mungkin juga mengagumkan sekali. Tapi ingat, saudara, pekerjaan Tuhan harus dipikul. Pekerjaan Tuhan tidak bisa hanya ditaruh di mobil yang mewah, sarana-sarana yang canggih, yaitu gereja sekarang makin yaitu dilengkapi dengan sarana-sarana yang canggih. Tidak bisa, saudara. Nah, oleh karena itu, mari saudara harus ingat, gereja ini PLC, dia walaupun mungkin masih sedikit, tapi saya percaya yang sedikit, kalau pengurus-pengurus memikul, punya beban memikul di pundak mereka. Karena kita lihat bahwa ini tabut ini tidak diangkat satu orang. Kalau satu orang tidak mungkin bisa, ada pikulannya, kanan dan kiri, berarti depan dua, belakang dua. Nah, ada 4 orang. Ini artinya ada satu kerjasama, ada unity. Di antara apa? Di antara mereka yang menggembalakan, yang melayani, yaitu gereja Tuhan. Nah, kita lihat sekarang tentang tabutnya, saudara. Tabut terdiri dari 2 bagian. Yang bagian atas itu dikatakan tutup. Bagian atas itu tutup pendamaian dengan 2 kerub. Kerub itu malaikat, saudara. 2 kerub dari emas murni. Saya tidak tahu, saudara, berapa nilainya. Nah, tidak dijelaskan. Nah, 2 kerub dari emas murni. Ini adalah tutup yang ada bagian atas. Yang di bawahnya adalah kotak. Kotak ini melambangkan jemaat Tuhan. Yang dikatakan ada 2 loh batu.
Musa pada waktu dia naik ke gunung, dia turun membawa 2 loh batu. 2 loh batu yang pertama, saudara, pada waktu Musa menjumpai orang Israel, mereka menari-nari, mereka berseru-seru, mereka berteriak-teriak, mereka menyembah anak lembu emas. Musa begitu marah, dia banting itu 2 loh batu yang pertama dan itu pecah. Nah, kita lihat selanjutnya, kita lihat bahwa Musa mendapatkan 2 loh batu yang kedua, dan itulah yang dikatakan 2 loh batu itu ditaruh pada bagian kota. Jadi artinya apa? Jemaat Tuhan punya hukum Tuhan. 2 loh itu adalah 10 perintah Tuhan. 4 yaitu berbicara tentang perintah menghormati Tuhan. Yang 6 itulah hubungan sesama manusia. Dan itu yang lain adalah salib Kristus. Kemudian dikatakan ada tongkat Harun yang berlunas. Pada waktu Harun, yaitu pada waktu Harun pemilihan tongkat siapa yang itu akan ditunjuk menjadi pemimpin. Nah, ternyata saudara, kita lihat tongkat Harun itu paling berbeda. Karena tongkat Harun bisa seperti pohon, ada tunasnya. Berarti pada orang yang dipilih oleh Tuhan ada yaitu tunas, ada pengharapan, ada kehidupan. Dan yang ketiga, dikatakan ada 1 buli-buli berisi mana. Artinya apa, saudara? Mana itu firman Tuhan, perkataan Tuhan. Nah, bahwa buli-buli itu berbicara hati manusia. Orang percaya yang dikatakan mereka dipenuhkan dengan firman, dengan roti yang hidup. Pada waktu perjamuan nikah di Kana, saudara, apa yang terjadi? Sebelum mujizat terjadi, maka dikatakan isilah bejana pembasuhan dengan air hingga penuh. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya air itu adalah firman Tuhan. Bejana pembasuhan itu adalah air yang kotor. Ada timur tengah, saudara, kalau orang mau masuk, mereka cuci tangan, cuci kaki, cuci muka dengan air pada bejana itu. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya air atau bejana itu berisi air yang kotor, yang sudah terpolusi. Demikian pula hati manusia seringkali terpolusi dengan hal-hal yang membuat mereka tidak bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, kita lihat tadi buli-buli itu diisi mana? Diisi firman Tuhan yang itu. Dan kemudian tadi dikatakan diletakkan pada ruang Maha Kudus. Saudara, zaman dulu hanya imam besar 1 tahun sekarang, tapi kita beroleh anugerah Tuhan, kita boleh yaitu masuk dalam hadirat Tuhan kalau kita sungguh-sungguh pujian penyembah kita, karena dikatakan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Nah, oleh karena itu mari pada petang hari ini kita harus ingat, kalau Tuhan bersemayam itu artinya Dia
dia tinggal, dia berdiam. Tuhan bersemayam di tempat yang maha tinggi, saudara. Tapi dalam Mazmur itu dikatakan, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat Israel. Artinya dia bertahta, dia berdiam diri di atas puji-pujian. Kalau kita sungguh-sungguh dalam gereja Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, sama dengan mengundang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita, di tengah-tengah saudara dan saya. Kita harus punya satu kerinduan bahwa kita harus sungguh-sungguh. Nah, kita lihat saudara, kita lihat tentang otoritas, bukti otoritas daripada tabut perjanjian, bukti kekudusan daripada tabut perjanjian. Tolong yang pertama 2 Samuel 6 ayat 6 hingga ayat yang 10. Saya minta tolong bisa dibacakan ayat-ayat ini. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyembah Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Heres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gat itu. Terima kasih. Nah, kita lihat, kita tahu Daud dia punya satu cita-cita yang bagus. Dia sudah dilatih atas 12 suku Israel. Dia punya anak-anak yang baik, saudara. Dia kumpulkan tuan-tuan. Dia katakan, dia akan bawa tabut itu ke kota Daud. Maksud Daud itu baik, maksud Daud itu bagus. Tapi dia lupa, saudara. Dia lupa. Tabut itu harus dipikul. Tabut tidak boleh diletakkan di atas kereta. Pekerjaan Tuhan harus dengan beban, tidak bisa dengan sarana, saudara, dengan sarana-sarana. Nah, seringkali sarana-sarana sekarang makin canggih, saudara. Orangnya tidak usah hadir, hanya cukup jarak jauh. Nah, tetap tidak sama, saudara. Nah, kita lihat bahwa ada satu beban dalam setiap pekerjaan Tuhan. Saudara harus ingat, apapun, baik itu besuk, mendoakan orang dengan beban, saudara bisa hanya rutinitas. Apalagi kalau sudah berkali-kali mendoakan, sudah hafal, saudara, hafal. Nah, kalau ini doanya begini sakit, nah sudah hafal, saudara. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh itu lain, punya apa? Punya beban. Nah, kita lihat ini adalah pada waktu Daud pakai kereta itu jelas salah. Harusnya dipikul, saudara, oleh orang-orang Lewi yang sudah dituju. Tapi Daud pakai kereta. Nah, saat itu Uza itu adalah salah satu pegawainya Daud yang ada di depan. Lembunya tergelincir dan
itu akan jatuh. Nah, maksudnya baik saudara dia pegang, tapi dikatakan tuh bangkitlah murka Tuhan dan kemudian membunuh dia atas keteledorannya. Nah, ini membuat Daud demotivasi, Daud takut. Bagaimana dia bisa membawa tabut ini sampai ke Yerusalem, ke kotanya? Bagaimana? Di situ ada, yaitu rumahnya Obed-Edom. Nah, ada rumahnya Obed-Edom. Cara bodoh saudara, cara gampang. Nah, bawa ke Yerusalem sulit, dibelokkan aja paling gampang ke tempat Obed-Edom. Kalau saudara baca, Obed-Edom ini orang yang aktif sekali, penunggu pintu gerbang Bait Allah. Nah, kita lihat Obed-Edom itu kalau dia bisa protes, dia protes. Kenapa? Di dekatnya baru ada musibah. Dan tidak main-main saudara. Di dekatnya baru ada musibah. Ada orang yang mati karena tabur. Ini di dekat daripada Obed-Edom. Kalau mau protes, Obed-Edom bisa berkata, "Paduka Tuhan, Mbok ya jangan ke tempat saya." Kalau dia mau protes saudara. Tapi kita lihat bagaimana Obed-Edom itu orang yang taat, orang yang dia tanggapi dengan positif. Nah, kemudian kalau kita lihat 3 bulan tabut itu berada di rumah Obed-Edom. Orang-orang mereka menyaksikan, loh ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang spektakuler. Keluarga ini Obed-Edom diberkati. Apa yang dikerjakan Obed-Edom diberkati. Rumah tangganya diberkati. Kalau saudara pelajari tentang anak-anaknya Obed-Edom, semua menjabat di bait suci. Ini luar biasa sekali. Nah, kita lihat bagaimana Obed-Edom ini menjadi apa? Panutan saudara, menjadi kesaksian bagi seorang raja. Raja Daud dalam posisi dia sudah putus asa. Dia sudah daripada ada yang dipertak taruh, pokoknya asal ditaruh di Obed-Edom. Tapi kita lihat orang lain menyaksikan Obed-Edom diberkati, dan ini membuat apa? Daud dia terpacu saudara, dia dibangkitkan kembali semangatnya. Oh, kalau begitu Tuhan itu tidak salah. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak salah, akan diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, jangan kita mengacu mungkin kejadian ini kok orang Kristen mendapat musibah, katakanlah kejatuhan pohon dan mati, loh kok begitu ya. Nah saudara, kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi kerancangan atau kecelakaan itu. Kita tidak boleh menghakimi, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu baik pada saudara dan saya. Kalau mungkin orang menderita penyakit saudara, wah kok aku sudah melayani, kok menderita penyakit. Saudara bisa timbul pikiran demikian. Saya pun juga sama pada waktu istri saya yaitu divonis, yaitu sehat. Saya sama,
ya Tuhan, kok Tuhan izinkan, walaupun itu dalam hati, kok Tuhan izinkan. Tapi kita melihat Tuhan itu begitu baik. Tuhan berkata kepada keluarga Betania, penyakit ini tidak membawa kematian. Lazarus yang dikabarkan bahwa Lazarus sakit, keluarga Betania kirim kabar kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dikatakan memperlambat. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang ke Betania, itu sudah mati. Lazarus sudah mati. Apakah sudah nasib saudara? Sudah tidak ada pengharapan. Tuhan Allah yang ajaib, dan ada dikatakan jalan buntu. Lazarus yang mati dibangkitkan. Oh, luar biasa sekali. Dan ada kata tidak bisa. Dia Allah yang serba mampu, yang dahsyat, yang luar biasa. Dan oleh karena itu, bagaimana dengan kita semua? Daud melalui kesaksian Obed-Edom, Daud dibangkitkan semangatnya. Nah, kita lihat sekarang saudara, bagaimana keteladanan Obed-Edom. Mari kita lihat yang pertama. Tolong slide-nya bisa ditayangkan bagian yang pertama. Nah, yang pertama saudara, Obed-Edom itu pasti menerima tabut dengan sukacita. Dia tidak gersulo saudara. Wah, dalam hatinya dia rasa penolakan. Kok aku ya Tuhan, tabut ini baru saja bikin masalah. Kenapa kok rumahku yang dipakai? Kita tidak lihat kata-kata negatif keluar daripada mulut Obed-Edom. Tidak, dia welcome sekali. Kalau tabut itu dikirim ke tempat yang welcome sekali. Kita lihat saudara, dalam Injil Lukas, Sakyus yang dikatakan ingin melihat orang seperti apa Yesus itu. Karena dikatakan dia badannya pendek, orang-orang mengerumuni dia, pandangannya selalu tertutup dengan punggungnya orang. Seringkali banyak orang-orang dalam gereja Tuhan yang menutupi jiwa-jiwa baru, sehingga apa? Mereka tidak bisa datang dengan sepenuh kepada Tuhan, menutupi mungkin dengan perbuatan mereka yang justru bertolak belakang. Kita lihat Sakyus tidak putus asa. Nah, cerita Sakyus kita pasti sudah hafal. Kalau dia ada di atas bola, seharusnya secara kasat mata tidak kelihatan. Tuhan ada di bawah, yang bisa lihat hanya dari atas saudara. Sakyus dia bisa lihat, oh yang dimaksud Yesus ini seperti ini. Tapi tidak, kita melihat bagaimana bahwa Tuhan Yesus dia mengerti di balik, di atas pohon ada orang yang benar-benar merindukan, yaitu kehadirannya. Saudara, di antara mungkin ratusan jemaat, mungkin saudara punya kelebihan, saudara punya kerinduan mendapatkan hadirat Tuhan, yaitu jamaah Tuhan. Tuhan akan jamah saudara, Tuhan akan lawat saudara. Nah, Tuhan tidak beda-bedakan. Perempuan yang sakit berdarah itu saudara, dia berkata, asal aku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Dia berulang kali katakan, asal aku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Dia
tidak tersungkur, dia tidak datang, dia tidak berkata, Tuhan tolong doakan aku. Dia tidak berkata-kata apa-apa. Hanya satu imannya, keyakinannya, asal aku jamah jumlah Yesus, aku akan sembuh. Dan itu terjadi, saudara. Ada yaitu transfer of spirit, mengalir keluar. Ada kuasa yang mengalir keluar dari dalam tubuh Yesus. Sehingga Tuhan Yesus tanya pada murid-muridnya, siapa yang menjamah? Murid-muridnya berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah banyak orang berdesak-desakan? Tapi Tuhan tahu ada satu orang yang betul-betul butuh, yang betul-betul mendapatkan. Dan firman Tuhan berkata, seketika itu juga sakitnya disembuhkan. Luar biasa. Kita lihat Sakeus, dia ada di atas pohon, tidak kelihatan, saudara. Tapi pada waktu ada di bawah, Tuhan merasakan di atas pohon ada satu orang yang rindu sekali, yaitu melihat, mendambakan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus dikelilingi oleh mungkin puluhan, mungkin oleh ratusan orang-orang yang mengelilingi dia, tapi Tuhan katakan, Sakeus, turunlah. Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan mampir ke rumah. Dan dia turun, saudara. Sakeus turun. Dia tidak peduli, saudara, badannya jebol. Saudara kalau naik pohon itu turun, ya lucu sekali. Orang-orang apal bukan apal hal yang baik, apal hal yang buruk. Oh, ini toh tukang peres rakyat. Sakeus tidak urusan, saudara. Sakeus tidak peduli. Ada satu kekiraan sukacita yang lebih besar. Dia berkata, Tuhan mari. Dia buka pintu rumahnya, atau dengan kata lain, dia buka pintu hatinya untuk mempersilakan Yesus masuk dalam kehidupan. Saudara, periksa berapa banyak orang-orang Kristen yang seringkali membiarkan Tuhan ada di luar, bukan dalam hati, di luar hidup. Nanti kalau butuh dipanggil, Tuhan sembuhkan sakitku, Tuhan tolong aku, dan lain-lain. Kalau butuh, lah apa bedanya dengan ban serep, saudara? Kalau butuh baru dipanggil, itu menghina sekali. Nah, saudara kami, kita lihat kegembiraan, kesukaan Sakeus pada waktu Tuhan berkata, Sakeus, aku mau mampir ke rumahmu. Dia begitu sukacita sekali. Dia begitu sukacitanya menerima. Dia buka pintu rumahnya sama dengan orang mempersilakan Tuhan masuk dalam hati. Bagaimana dengan kita semua? Apakah benar engkau selalu mempersilakan, mengundang dia hadir dalam kehidupanmu? Nah, tidak ada yaitu rasa terpaksa pada keluarga Obed-Edom untuk menerima tabur. Seharusnya Obed-Edom dia tahu tabur itu baru saja ada masalah orang mati karena megang tabur. Tapi Obed-Edom welcome sekali, dia terima. Yang kedua, 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Dan itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Terima kasih. Nah, kita lihat Obed-Edom orang Gad.
Nah, kalau di sini kita telusuri lebih dalam, Gad, kota Gad itu adalah kota Gad Rimon, kota orang Lewi di daerah Dan, yang ditetapkan bagi keturunan Kohat. Maksudnya apa, saudara? Justru Obed-Edom ini adalah termasuk orang Lewi yang dia punya wewenang, punya otoritas melayani, yaitu memikul tabut perjanjian. Nah, kita lihat bukan orang lain, orang yang tepat itulah Obed-Edom, orang Lewi yang tepat. Nah, saudara, bagaimana dengan kita semua? Mungkin para pelayan-pelayan Tuhan, benarkah engkau menjadi Lewi-Lewi yang tepat di mata Tuhan untuk mengurus apa? Mengurus pekerjaan Tuhan, bukan hanya secara formalitas, oh aku sudah melayani. Tidak cukup, saudara, karena dikatakan tadi tabut itu ada pikulannya, dipikul dengan satu beban, engkau dengan beban melayani Tuhan. Saudara, saya ingin bagikan bagaimana sebelum saya jadi pendeta, saya sudah khotbah sebenarnya di gereja. Tapi pada waktu saya dipanggil jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, saya tahu, saudara, kaki saya bakal diikat. Nah, kaki saya bakal tidak bisa leluasa. Itulah korban. Saya tahu tidak bisa kesana kemari sukanya sendiri, karena berapapun orang yang Tuhan beri, itulah pemberian Tuhan, juga tanggung jawab kami berdua. Nah, oleh karena itu, saudara, kita lihat bagaimana, apakah kita menjadi orang yang tepat di mata Tuhan. Untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan kerelaan, dengan kesungguhan, dengan tanpa pamrih, saudara. Itu yang harus kita lakukan pertama-tama. Kalau kita sudah hitung-hitungan, saudara, lebih baik jangan melayani. Kalau sudah hitung-hitungan, untungnya apa, ruginya apa, sudah lebih baik mundur saja. Saudara, melayani Tuhan jangan pakai hitung-hitungan. Saudara, melayani Tuhan artinya satu, penyerah dirimu kepada Dia, kepada Tuhan. Dan itu yang paling berat, saudara, paling berat. Saya, orang berkhotbah, saudara, dilatih pasti satu saat dia bisa khotbah, dia bisa meraih mimbar, dia bisa berbicara. Tapi menjadi hamba Tuhan yang benar-benar Tuhan mau pakai, itulah yang harus bayar harga. Nah, mari biar saudara juga jadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Saudara, saya tidak pernah terpikir sama sekali jadi berdiri di mimbar, apalagi jadi pendeta, dan pernah terpikir sama sekali. Saya punya, yaitu calon saudara yang mendapatkan, kalau nanti pasangannya adalah orang yang bisa sama-sama melayani perjamuan suci di gerejanya. Itu pasangan saudara, suami istri yang bawa perjamuan suci, dia rindu, dia nanti dapat, yaitu jodoh yang bisa sama-sama melayani
loh ternyata kok bertolak belakang, itu apa benar? Nah tapi tidak ada yang mustahil saudara. Tuhan itu luar biasa, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai melalui istri saya calon pada waktu itu. Tuhan tuntut saya tidak pernah mikir saya bakal jadi pendeta. Tuhan bisa beri kehormatan itu. Oh, itu luar biasa sekali. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, saudara. Nah, yang ketiga, kita lihat orang bisa menjadi seperti Obed-Edom, butuh ketaatan sepenuh. Dulu dibacakan Filipi 2 ayat 5 hingga 11. Filipi 2 ayat 5 hingga ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih. Nah, kita lihat saudara, contohnya Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa? Dia Allah, saudara. Kok mampu? Nah, ini ada kata mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Saudara bisa melayani Tuhan. Mungkin punya background di balik itu, saudara adalah mungkin pimpinan, saudara adalah orang yang berhasil, sukses dalam bisnismu, dalam mungkin apa saja orang-orang yang tergolong berhasil. Nah, seringkali ini sulit, saudara. Kalau engkau tidak lebih dulu mengosongkan diri, itu sulit. Bagaimana Maria, dia bisa mempersembahkan narwastu yang mahal. Bagaimana dia bisa pakai rambutnya untuk menyikat kaki Tuhan. Tidak gampang, saudara. Rambut ini berbicara mahkota wanita. Kalau dia tidak buang lebih dulu, yaitu bagaimana egonya, saudara, bagaimana egonya sebagai manusia. Tidak mungkin dia bisa mampu pakai rambut untuk menyikat kaki, bukan pakai tangan. Dia bisa mempersembahkan yang terbaik, yaitu narwastu yang mahal, yang dikatakan 300 dinar kalau dijual. Ini luar biasa sekali. Nah, bagaimana kita orang Kristen? Adakah kita mau mengosongkan dirinya, mengosongkan diri kita, merendahkan diri, taat kepadanya, kepada Kristus? Nah, kita orang-orang Kristen patut meneladani, yaitu Kristus dalam ketaatan. Kita lihat, saudara, Yusuf pada waktu dia digoda oleh istri Potifar. Nah, kita lihat, saudara, bagaimana Yusuf dia menangis. Walaupun apa, saudara, Yusuf harus bayar harga. Dia difitnah, dia dijebloskan ke dalam penjara.
Dia harus bayar harga. Untuk apa? Dia berjalan benar untuk taat kepada Tuhan. Andai kata Yusuf dia itu mau menanggapi, oh dia jadi orang yang wah luar biasa sekali saudara, dikasih semua fasilitas oleh Bu Potifar. Kalau sekarang mungkin mobil yang terbaik, yang termahal, rumah mewah. Yusuf tidak goyah sama sekali. Dia harus bayar harga apa saudara? Masuk penjara. Tahukah Anda, melalui penjara itulah Yusuf bisa jadi perdana menteri. Dari penjara saudara, dari hal yang tidak enak, dia bisa, yaitu ketemu sama Firaun. Dia diangkat. Oh luar biasa sekali. Nah, kita lihat ketaatan daripada Yusuf. Kita lihat bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melanggar, tidak taat saudara. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah boleh engkau makan kecuali satu. Sudah dibolehkan semua saudara, sudah diizinkan semua, boleh dimakan hanya satu. Hanya satu juga dilanggar. Itu sifat manusia yang disponsori oleh si ular, si iblis. Nah mari pada petang hari malam hari, apakah kita sudah taat sepenuh kepada Tuhan? Taat sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus yang Dia sudah tunjukkan ketaatannya. Dia sampai mati, Dia tidak meninggalkan, Dia tetap yaitu merendahkan diri di atas kayu salib Golgota. Kita lihat dulu. Kita lihat yang terakhir itulah harus menjaga kekudusan. Kalau kita perhatikan saudara, 3 bulan tabut itu ada di rumah Obed-Edom, dan tidak ada hal-hal yang negatif saudara. Katakanlah ada musibah yang terjadi, bisa saja Obed-Edomnya itu patuh, anaknya tidak patuh saudara. Anaknya tidak patuh. Bisa saja ada hal-hal yang menyimpang dan putus. Nah, tolong dibacakan 1 Samuel 2 ayat 2. 1 Samuel 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Kudus dari bahasa aslinya yaitu kata kados. Kados bahasa Ibrani artinya apa saudara? Bersih. Kudus itu artinya bersih, tidak bercampur. Emas itu saudara bisa jadi murni, bersih dari campuran. Caranya bagaimana? Dengan api, dibakar dengan api, dan campuran itu akan memisah saudara, campuran itu. Nah, orang Kristen harus kudus atau kados, artinya bersih, tidak bercampur atau terpisah. Hidup saudara dan saya, kita terpisah daripada dunia. Hidup kita terpisah. Nah, kita lihat saudara, tolong dibacakan 1 Petrus 1 ayat 15-16. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, berarti apa saudara? Tuhan
Allah yang kita sembah itu kudus. Oleh karena itu ayat ini berkata, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kamu. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, biarlah kita mau memperhatikan, yaitu hidup kita ini bagaimana. Roma 12 ayat 1 itu dibacakan. Aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Nah, saudara, ini Roma 12 ayat pertama, bahwa ibadahmu yang sejati, ibadah kita yang sejati, yaitu kalau kita mampu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maliaki, saudara, hanya berbicara tentang perpuluhan, tentang yaitu materi, tentang duit. Tetapi Roma 12 ayat pertama, persembahan itu adalah persembahan yang hidup, adalah tubuhmu, hidupmu, yaitu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu masalah orangnya, saudara, bukan melulu masalah duitnya. Kalau orangnya berkenan di mata Tuhan, saudara, pasti tenagamu menyertai, duitmu menyertai, dan yang lain-lain. Itu sudah pasti. Nah, oleh karena itu, mari pada malam hari ini, biarlah kita mau belajar Obed-Edom dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi saksi, bukan saksi sembarangan, saudara. Dia jadi saksi sebagai saksinya seorang raja yang besar, yaitu Raja Daud. Dan bagaimana dia hidup dalam keteladanannya, itu luar biasa sekali. Nah, marilah malam hari ini kita mau meneladani kehidupan Obed-Edom. Kita mau menerima hadirat Tuhan dengan sukacita, bukan hanya kalau butuh baru ada datang kepada Tuhan. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa kita mau jadi lewi-lewinya Tuhan, lewi-lewi yang tepat untuk yaitu melaksanakan yaitu ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, saudara, kita dituntut taat sepenuh kepadanya. Kita harus tunduk sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, kita lihat yaitu kita harus hidup kudus, kados, hidup yang terpisah, yaitu kita dipisahkan, tidak bercampur dengan dunia. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami mengabdi kepadamu sampai akhir, Tuhan. Tuhan, jadikan setiap kami, Tuhan, dulos-dulos-Mu, Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia, yang siap untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau selalu mendengar suara-Mu, Tuhan, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga setiap kami, Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan, Engkau bisa jadikan setiap kami, Tuhan,
para diakonos-diakonosmu Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, Engkau penuhi dengan hal-hal yang positif Tuhan. Hal-hal yang negatif dari diri kami Tuhan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Engkau cabut, Engkau angkat Tuhan, dan Engkau gantikan dengan yang positif Tuhan. Sehingga mulai hari ini dan seterusnya, kami juga Engkau bisa pakai Tuhan untuk membawa dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi teman kerja kami, bagi teman pelayanan kami, maupun bagi saudara-saudara kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa juga Tuhan bagi setiap kami yang memiliki pergumulan, apapun pergumulan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu mendengarkan akan teriakan doa kami, yang selalu mendengar, melihat jeritan tangis kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Engkau juga sedang mendengar umat-umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini sedang menjerit Tuhan, membutuhkan pertolongan-Mu. Mari saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, saat ini angkat tanganmu ke atas dan sama-sama berdoa bagi saudara yang memiliki pergumulan pribadi, bagi saudara yang saat ini dinyatakan sakit oleh dokter, sedang divonis oleh dokter terkena sakit yang parah. Biarlah saat ini engkau menjerit kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan yang daripada Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Bagi saudara yang memiliki masalah ekonomi, mungkin kau sedang di PHK, mungkin kau sedang dirumahkan, mungkin bisnismu sedang lesu. Biarlah saat ini engkau juga menjerit kepada nama Tuhan. Dan bagi saudara yang memiliki masalah keluarga, engkau sedang cekcok dengan suamimu, dengan istrimu, engkau sedang bertengkar dengan orang tuamu atau dengan anakmu, atau ada perselisihan dengan saudaramu. Biarlah saat ini engkau juga menjerit pada Tuhan. Biarlah Tuhan berikan solusi. Biarlah ada damai, ada sukacita kembali dalam keluargamu. Dan bagi saudara yang memiliki masalah pribadi yang lain, biarlah saat ini juga sama-sama menjerit kepada nama yang berkuasa, kepada nama Yesus. Percaya bahwa Yesus sanggup untuk menjawab pada waktunya, sanggup untuk memberikan solusi pada waktunya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan mari saudara saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menguatkan dan menyertai saudara sampai Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara sekalian yang telah bergabung bersama dengan kita di acara kebaktian online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.